Roy Suryo dan kawan-kawan tetap tersangka. Artinya apa? Ya, para provokator ini, ya, para tukang fitnah ini tetap kasusnya dilanjutkan sebentar lagi sampai ke penuntutan dan kemudian ke persidangan. Relawan Pak Jokowi, Bara JP, ya, hari Jumat kemarin itu, ya, diterima Pak Jokowi. Hari Jumat, hari Kamis, saya lupa ya. Dan di sana diberikan informasi bahwa Pak Jokowi bersedia kok memaafkan para tersangka ini kecuali 3 nama. Kecuali 3 nama nih, siapa di 3 namanya? Ya, tapi jangan lupa Anda yang dimaafkan Pak Jokowi juga jangan GR juga. Ijazah asli Pak Jokowi adalah 1 dari 700 alat bukti yang sudah ada di tangan penyidik. Bahwa masih ada dari 8 orang itu ada beberapa orang yang masih melecehkan, menyindir, ya kan, bahwa itu bukan ijazah asli, itu palsu. Ya biarkan saja. Namanya juga orang sedang mencoba bertahan, ya kan. Wajar kalau setelah melihat yang asli pun, ya, Pak masih menganggap, ya, seperti Roy Suryo, Rustam Effendi, Kurniati, ya kan, Tifa, Risma masih tetap mengatakan bahwa itu bukan ijazah asli. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Khususnya para termul. Termuliakan, hidup termul, ya kan. Kenapa saya bilang sekarang hidup termul? Karena gelar perkara khusus akan kita bahas hari ini dalam monolog Ruang Konsensus. Lagi-lagi monolog Ruang Konsensus. Ya, monolog Ruang Konsensus adalah salah satu program khusus ketika kami susah mendatangkan narasumber. Ya, saya sih jujur aja. Harusnya monolog Ruang Konsensus ini paling 1 minggu 1 kali saja. Tetapi karena kesibukan narsum yang kita hubungin, ya akhirnya terpaksa ditambal dengan monolog Ruang Konsensus. Nah, dalam monolog Ruang Konsensus hari ini, ya, saya akan mengulas sedikit pasca GPK, gelar perkara khusus, ya, yang terjadi hari Senin yang lalu kalau nggak salah, ya, di Polda Metro Jaya. Sebenarnya apa sih yang ditunggu-tunggu dari gelar perkara khusus itu? Ya, baik oleh terlapor maupun oleh pelapor. Ini deg-degan sebenarnya, ya, karena implikasi dari gelar perkara khusus itu adalah minimal ada 2. Pertama, kasus dilanjutkan atau kasus dihentikan. Nah, jadi rada-rada serem, ya kan, gelar perkara khusus itu. Karena di dalam perkara khusus ada 2 tahapan. Pertama, tahapan seluruh berkas digelar oleh seluruh peserta gelar perkara dari pihak terlapor, pelapor, kemudian ada pejabat dari Polda Metro Jaya, internal maksudnya, dan kemudian ada pihak eksternal. Misalnya dihadiri oleh Kompolnas sebagai yang mengawasi kerja-kerja kepolisian dan Ombudsman. Nah, Ombudsman juga hadir dalam gelar perkara khusus yang kemarin. Gunanya kehadiran 2 pihak eksternal penyidik ini adalah untuk menjamin, ya, bahwa gelar perkara khusus itu berjalan sangat fair, terbuka, ya, dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Nah, ternyata hasil dari gelar perkara khusus ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawan tetap tersangka. Artinya apa? Ya, para provokator ini, ya, para tukang fitnah ini tetap kasusnya dilanjutkan sebentar lagi sampai ke penuntutan dan kemudian ke persidangan. Ya, oh, Roy Suryo mengatakan permainan masih panjang. Enggak panjang kok, Roy. Udah pendek.
Anda siap-siap menekuni kembali, membayangkan kembali untuk tinggal lebih dari 15 tahun di dalam penjara. Ya, yang kita temukan dan sudah kita saksikan bersama-sama adalah ternyata Pak Jokowi atas permintaan ombudsman. Ya, ingat, bukan karena permintaan dari para tersangka ini loh, ya, bukan karena permintaan dari para pelapor loh, dalam hal ini kuasa hukum Pak Jokowi, tetapi atas permintaan ombudsman meminta penyidik untuk melihatkan ijazah asli Pak Jokowi sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik. Padahal sebelumnya Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa biarkan saja nanti di persidangan pasti juga akan diperlihatkan, karena ijazah itu memang sudah ada sebagai alat bukti ya yang dipegang dan sudah terverifikasi, sudah diverifikasi, sudah dikalibrasi ya secara profesional, secara sungguh-sungguh oleh pihak penyidik bahwa ijazah asli Pak Jokowi adalah satu dari 700 alat bukti yang sudah ada di tangan penyidik. Bahwa masih ada dari 8 orang itu ada beberapa orang yang masih melecehkan, menyindir ya kan, bahwa itu bukan ijazah asli, itu palsu. Ya biarkan saja. Namanya juga orang sedang mencoba bertahan ya kan. Wajar kalau setelah melihat yang asli pun ya Pak masih menganggap ya seperti Roy Suryo, Rustam Effendi, Kurniati ya kan, Tifa Risma masih tetap mengatakan bahwa itu bukan ijazah asli. Ya biarkan saja. Pak Jokowi pun ya sebagai terlapor juga sumringah kok, tenang-tenang saja, nggak mikirin lagi tuh, biarkan aja tuh proses hukum. Bagi Pak Jokowi ya proses hukum harus tetap dilanjutkan sampai tuntas. Agar apa? Agar tetap ada efek jera. Agar kita semua taat hukum. Bahwa kebebasan berpendapat itu bukan sebebas-bebasnya, ada aturannya. Ya, kita memang dilindungi oleh konstitusi untuk bebas berbicara, bebas berserikat dan berkumpul, ya. Tetapi ya penyampaian aspirasi kita, pendapat kita harus bertanggung jawab, tidak boleh ya merugikan orang lain, merusak nama baik orang lain, menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Itu yang tidak boleh. Konstitusi kita tidak mengatur yang seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi, kita lagi bukan negara demokrasi. Kita menjadi negara barbar. Dan aksi barbar itu sudah dipertontonkan ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, oleh teroris. Aksi barbar. Ya, kemudian mereka juga ya berkonspirasi ya dengan para penjahat demokrasi, ya saya mengatakan itu penjahat demokrasi. Ya ada setidaknya ya 2 atau 3 partai yang terindikasi ya ikut aksi barbaria dalam demokrasi ini. Setidaknya saya menduga ada keterlibatan Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Perindo dalam hal ini, ya kan? Kenapa? Karena Perindo ternyata adalah ikut memfasilitasi barbarian demokrasi ini di dalam program-program televisi yang dimiliki oleh pemilik Perindo, dalam hal ini adalah Haritanu Sudibyo. Ya, dia ikut memfasilitasi ya untuk menyalurkan kebenciannya, ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, pemilik televisi itu ya memfasilitasi program-program yang ada di dalam perusahaannya ya untuk seolah-olah bagian atau ekspresi dari media pers yang dimiliki, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan ya mengadu domba, menampilkan wajah konflik dalam masyarakat Indonesia. Ya kan, ini tidak baik. Oke, kita kembali lagi ke persoalan GPK, gelar perkara khusus. Kemarin itu hari Kamis ya. Hari Kamis malam itu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin melakukan konferensi pers ya yang menegaskan bahwa ijazah asli Pak Jokowi adalah bagian dari 700 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Bahwa penyidik melakukan tugasnya secara profesional,
seluruh penyidik, seluruh instrumen alat dan perlengkapan teknologi yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya semuanya bersertifikasi, ya, kredibel, terkalibrasi, bahkan sudah memiliki ISO. Artinya apa? Polda Metro Jaya ingin mengatakan bahwa kami memang lama menuntaskan kasus ini, tapi kami tidak main-main. Bahwa kami kemudian dituduh, diduga bahwa kami mungkin takut dan seterusnya, itu dibantah dengan begitu objektif, begitu sportif oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak sebagai komandan dari seluruh penyidik yang ada di Polda Metro Jaya yang memeriksa kasus ini. Kita layak mengajukan apresiasi juga kepada Pak Imam, ya, yang telah dengan lantang mengatakan bahwa kasus dari pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Insinyur Joko Widodo tetap lanjut. Tidak ada cerita SP3 seperti yang diharapkan oleh Roy Panci dan kawan-kawan ini. Tidak ada SP3. Bahwa mereka terus-menerus melakukan framing ke publik bahwa mereka tidak percaya itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Nanti ya justru perbuatan-perbuatan Roy Suryo, Tifa, Rismon khususnya, ya, Rustam Effendi, Kurniati, Rizal Fadila yang ada di klaster 1 memperberat hukumannya. Ya, ingat itu. Akan memperberat hukumannya nanti pada saat persidangan. Karena pasti saya yakin, ya, ada catatan-catatan khusus yang ditambahkan dengan data-data, dengan video-video kepada pihak kejaksaan. Betapa orang-orang yang sudah menjadi tersangka ini, ya, 5 di klaster 1 dan 3 di klaster 2 adalah orang-orang yang memang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Ya, mereka tetap melakukan fitnahan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu tanpa memiliki bukti. Ya. Dan yang paling menarik dari penjelasan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro kemarin itu adalah bahwa apa yang diakui oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, khususnya kepada mereka yang mengaku peneliti, sudah terbantahkan bahwa Roy Suryo bukanlah memiliki sertifikasi sebagai peneliti. Dan yang dilakukannya tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah penelitian ilmiah. Jelas bahwa kasus mereka ini akan dikenakan pasal berlapis. Serem. Kalau udah pasal berlapis, kalau dihitung dari penghasutan, ujaran kebencian, fitnah, pemalsuan dokumen, bisa membusuk di penjara. Ya, bisa 15 sampai 25 tahun barangkali. Keluar-keluar Fadila jenggotnya sudah panjang. Seperti itu lebih kurang, ya. Jadi, ya, kita layak menyampaikan kebanggaan kita kepada penyidik yang tetap profesional. Ya, tidak terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan masyarakat yang memang berharap bahwa Roy Suryo ini mampu membuktikan. Enggak, bagaimana dia mampu membuktikan bahwa ijazah asli Pak Jokowi. Dia sendiri tidak melakukan penelitian ilmiah. Hanya penelitian abal-abal. Pura-pura peneliti. Lah, dia sendiri tidak punya sertifikat sebagai peneliti. Metode penelitian yang mereka lakukan untuk memeriksa ijazah Pak Jokowi juga jauh dari kaidah-kaidah sebuah metode penelitian ilmiah. Dan itu sudah diklarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan menanyakan lebih kurang 20 ahli. Jadi tak terbantahkan. Membusuklah kau para penjahat demokrasi ini di penjara. Dan yang terbaru dan antik dan unik sekaligus menurut saya adalah ketika relawan Pak Jokowi, Bara JP, ya, hari Jumat kemarin itu, ya, diterima Pak Jokowi, hari Jumat hari Kamis saya lupa, ya. Dan di sana diberikan informasi bahwa Pak Jokowi bersedia kok memaafkan
para tersangka ini kecuali 3 nama. Kecuali 3 nama nih, siapa di 3 namanya? Ya, tapi jangan lupa Anda yang dimaafkan Pak Jokowi juga jangan GR juga. Permaafan yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah bentuk sebagai rasa kemanusiaan ya yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Wajar sebagai seorang yang beragama, ya kan, yang taat menjalankan ibadah-ibadahnya. Pak Jokowi kalau orang minta maaf ya pasti dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Setidaknya apa? Seperti yang dilakukan ya oleh misalnya Egy Sujana lewat kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa apa yang kami lihat, kata pengacara Egy Sujana nih, apa yang kami lihat pada saat gelar perkara khusus itu ijazah Pak Jokowi asli. Ya, nah kemudian bisa saja Egy Sujana bagian yang dimaafkan Pak Jokowi dan itu dampaknya apa nanti? Setidaknya mendapat keringanan hukuman ya karena ada kesadaran mengaku salah dan kemudian meminta maaf kepada orang yang menjadi korban salah omong atau fitnahan yang sempat dilontarkan selama ini. Ya, misalnya Egy Sujana dihukum 7 tahun penjara, tapi karena pertimbangan majelis hakim, Egy Sujana memang sebelumnya sudah mengakuin bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli, sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh Pak Jokowi, ya. Dari 7,5 tahun didiskon menjadi hanya 3 tahun misalnya. Saya kan nggak tahu. Itu kan keputusan ya dari majelis hakim, ya kan. Apalagi temuan-temuan atau kejadian terbaru. Oh, ada lagi misalnya menurut Suryo, permainan ini atau pertandingan ini akan masih panjang dan lama. Ya, yang namanya dia ya yang mungkin dengan halusinasinya ya merasa bahwa masih banyak nih mainan yang mau dibongkar oleh Rosario. Siapapun sekarang sudah nggak percaya. Saya yakin ya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah muak dengan dia. Ya, dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, mantan residivis, pernah dipenjara, ya Rosario, ya sudah melihatkan bahwa memang dia itu ya dalam ya apa ya mungkin gangguan mental barangkali ya, sehingga dia merasa overconfident terus dengan segala tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnahan dia. Nanti dia akan diam ketika sudah masuk penjara. Bahkan Egy Sujana mengatakan, "Hai Rizwan, kau jangan bangga-bangga, kau siap masuk penjara." Begitu kan kata Egy Sujana. Di penjara itu nggak enak, aku sudah pernah. Di penjara itu nggak enak gitu loh. Apalagi penjara karena kasus kriminal umum. Anda rasakan nanti Rizwan, tidur tapi ditemani oleh tikus-tikus got. Ngeri bos. Karena itu ya, apakah ada kesadaran dari Rizwan ya yang sebenarnya ikut-ikutan ya, ingin ngetop ya kan, ngaku-ngaku peneliti padahal bukan peneliti ya kan. Akibatnya apa? Masa depan Anda hancur, rusak. Ya, Anda menjadi nanti bisa berubah statusnya mantan napi. Kalau Roy Suryo mantan napi, dia nggak punya malu barangkali, mantan napi aja masih bangga. Saya baru kali ini menemukan orang sudah mantan napi tapi masih bangga, ya itulah dia Roy Suryo. Ya, walaupun dia lebih kurang berapa bulan atau entah setahun di penjara, tapi tetap statusnya mantan narapidana. Harusnya ya punya malu lah. Ya, kalau orang nggak punya malu, udah nggak punya rasa malu, ya mungkin seperti itu tuh modelnya. Ya itulah karakter manusia. Kalau sudah hatinya ditutup oleh kebenaran sama Yang Maha Kuasa, ketika pintu kebenaran sudah membusuk di kepalanya, ya, yang ada hanya ya godaan-godaan dunia, seolah-olah dengan fitnahan yang tanpa dasar dia bisa meyakinkan publik dengan congornya ya
untuk menyatakan bahwa dialah yang benar, yang lain keliru. Dialah yang paling pintar, yang lain bodoh. Dan itu tertular ke Tifa. Ya, berhalusinasi juga sebagai orang yang paling jago, orang yang paling hebat. Akhirnya apa? Kualat kan? Anda tetap tersangka sampai hari ini dan sebentar lagi akan dibawa ke pengadilan. Pasal berlapis, kuasa hukum Anda aja Refli Harun mengatakan kita semuanya akan terkena pasal berlapis, membusuk di penjara. Akibat ya Anda keliru. Anda tidak mawas diri alias lupa diri. Tapi ya sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Kami sebagian besar rakyat Indonesia, para termul-termul dimanapun berada akan menonton dengan sangat girang gembira pada saat Anda di sidang nanti. Seperti apa Anda bisa membantah fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dan ya mudah-mudahan setelah ini orang-orang yang berniat melakukan fitnahan seperti ini lagi tidak melakukannya alias takut. Karena memang itu perbuatan setan dan iblis. Perbuatan orang yang suka memfitnah, mengadu domba, ya merusak harga diri orang lain di muka publik itu hanya perbuatan perilaku ya iblis dan setan. Jauh-jauhilah. Karena itu tetap bersemangat para termul. Pasti teroris masuk penjara. Pasti yang lain-lain yang masih arogan ya di klaster pertama Rustam Effendi, Rizal Fadila, Kurniati. Siap-siap Anda bergabung dalam satu sel dengan Tifa, Roy dan Rismond. Penjara itu nggak enak. Apalagi nanti Anda ditempatkan di penjara yang memang udah tua umurnya. Saya udah gak kebayang tuh, udah di penjara yang tua, kumuh pula. Dan selnya ada di dekat toilet bersama. Aduh, kebayang. Banyak tikus gotnya dan bau pesing. Astagfirullahaladzim. Kira-kira seperti itu dulu ya. Monolog Ruang Konsensus kali ini, kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.